Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi aljabar berbantuan ChatGPT. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi turunan fungsi aljabar, kemudian kita akan melihat bagaimana ChatGPT bisa membantu kita untuk mempelajari materi turunan fungsi aljabar serta menyelesaikan soal-soal dari turunan fungsi aljabar atau mencari turunan dari sebuah fungsi aljabar. Oke. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah digitalisasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Beatrix Fidelia Reme SPD MPD, dan merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Boyong Selinding dengan NIM 222113013. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Turunan fungsi aljabar dengan bantuan ChatGPT. Jadi nanti saya akan membahas materi turunan fungsi aljabar dan melihat bagaimana ChatGPT bisa membantu kita untuk mengerjakan soal-soal maupun mempelajari materi dari turunan fungsi aljabar. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah konsep fundamental dalam kalkulus diferensial yang mengukur bagaimana suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan inputnya. Secara intuitif, turunan pada suatu titik memberikan laju perubahan sesaat atau kemiringan garis sambung dari fungsi pada titik tersebut. Oke, kita mengetahui definisi turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung x plus h dikurang fx per h. Mengapa definisi turunan fungsi demikian? Oke, kita lihat pertanyaan sederhana. Misalkan saya memiliki dua buah garis miring. Bagaimana cara kita mengetahui kemiringan garis tersebut? Ya, jadi caranya untuk mengetahui kemiringan garis kedua garis tersebut adalah dengan menggunakan rumus gradien. Kita tahu bahwa rumus gradien itu sama dengan delta y per delta x, atau biasa ditulis dengan y2 dikurangi 1 per x2 dikurangi x1. Bagaimana kalau, misalkan kita memiliki sebuah koordinat di mana garis yang tidak linear seperti pada gambar. Kemudian kita mengambil sembarang titik x dan kita ingin mengetahui bagaimana kemiringan garis pada titik tersebut. Sehingga titik x di sumbu x itu sama dengan x, kemudian sumbu y itu sama dengan fx. Kemudian kita untuk menentukan kemiringannya, kita mengambil titik lain dengan menambahkan sejauh h. Maka di sumbu x itu menjadi x plus h dan sumbu y itu menjadi fx plus h. Jika kita menggunakan rumus gradien, yaitu f aksen x sama dengan delta y per delta x itu sama dengan fx plus h sama dengan f dikurang dengan fx per h. Jika kita menggunakan rumus demikian, bisa kita lihat bahwa garis yang terbentuk itu adalah garis yang ditunjukkan oleh tinta berwarna hitam. Bisa kita perhatikan bahwa ternyata jika kita menggunakan rumus gradien, maka garis yang terbentuk itu akan kurang akurat seperti pada garis hitam. Padahal sebenarnya seharusnya kemiringan garis yang terbentuk itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Jadi bagaimana caranya kita menentukan rumus? Caranya itu adalah kita buat nilai delta x menjadi sekecil mungkin. Jadi nilai h-nya itu tidak boleh besar. Jadi kita buat dia menjadi sekecil mungkin, yaitu mendekati 0 dengan menambahkan limit. Maka f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, karena nilai delta x itu harus sekecil mungkin. Maka
fx per h. Dan itulah dia definisi dari turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar biasanya dinotasikan dengan f aksen x atau dy per dx atau dxy. Jadi kalau kita menemukan notasi-notasi seperti ini, berarti itu adalah turunan fungsi aljabar. Oke, mari kita lihat sebuah contoh. Misalkan kita memiliki fx sama dengan fx kuadrat plus 2. Maka turunannya itu f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurang fx per h. Itu sama dengan limit h menuju 0, 4 dikali x plus h dipangkat 2 ditambah 2 dikurang dengan fx, yaitu fx kuadrat ditambah 2. Itu sama dengan 4 dikali mx kuadrat ditambah 2xh, hx plus h kuadrat ditambah 2 dikurang dengan fx, yaitu 4x kuadrat ditambah 2 per h. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, kita matikan semuanya, kita jadikan 0 yang lain dan kita bagi menjadi 1, kemudian menghasilkan limit h menuju 0 8x tambah 4. Maka karena hanya mendekati 0, maka turunan dari 4x kuadrat plus 2 itu sama dengan 8x. Nah, karena menyelesaikan soal dengan rumus definisi sangat panjang, maka kita akan mengembangkan rumus yang lebih sederhana, yaitu misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka fx-nya, f aksen x-nya itu sama dengan, nah misalkan f aksen x-nya itu sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurang fx per h. Limit h menjadi 0 itu sama dengan x pangkat n ditambah dengan nx pangkat n minus 1 ditambah h jadi titik sampai seterusnya dikurang dengan x pangkat n atau fx-nya tadi ya, kemudian dibagi dengan h. Ada ini disebut dengan ekspansi binomial. Ini disebut dengan ekspansi binomial, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Maka kemudian setelah kita sederhanakan, itu akan menghasilkan f aksen x itu sama dengan nx pangkat n min 1. Dan ini adalah rumus yang paling umum digunakan dalam turunan fungsi aljabar. Misalkan kita menggunakan rumusnya tadi, misalkan kita menggunakan soal yang tadi, yaitu 4x kuadrat tambah 2, kita akan turunkan dengan rumus f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1, maka itu hasilnya sama dengan 2. Jadi 2 ini pangkatnya pindah ke depan menjadi pengali, dikalikan dengan 4, jadi menjadi 2 kali 4x pangkat 2 min 1. Nah, kemudian 2-nya ini ketika diturunkan menjadi 0. Kenapa? Karena 2 di sini kan 2x pangkat 0. Nah, 0-nya pindah ke depan menjadi pengali, dikali dengan 2x. Itu hasilnya 0. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa ketika ada sebuah konstan tadi diturunkan, itu akan menghasilkan 0. Dan turunannya itu menjadi 8x. Oke, sama dengan yang tadi. Dalam turunan fungsi kita juga mengenal aturan perkalian dan aturan pembagian. Oke, aturan perkalian yaitu UV aksen itu sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Dan untuk pembagian U per V aksen itu sama dengan U aksen V dikurang dengan UV aksen per V pangkat 2. Nah, misalkan kita memiliki contoh yaitu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2 dikali dengan 2x plus 1. Itu jadi kita misalkan 4x pangkat 2 plus 2 itu sama dengan U, kemudian 2x plus 1 itu sama dengan V. Dan U aksennya itu U aksen ya sama dengan 8x dan V aksen itu sama dengan 2. Terus kita masukkan saja ke rumusnya, dan itu maka seperti terlihat pada layar, dan hasilnya itu sama dengan 24x
berat plus 8x plus 4. Kemudian f aksen x 8x. Jadi terus kita masukkan soal yang tadi ke dalam rumus pembagian, maka hasilnya akan menjadi seperti pada layar. Kemudian hasil turunannya itu akan menjadi 8x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 per 2x plus 1. Kemudian kita juga mengenal adanya aturan rantai, yaitu f dx itu sama dengan f aksen gx plus dikali dengan, ini harusnya kali ya guys, dikali dengan g aksen x. Contoh, misalkan kita memiliki fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dipangkat 10. Jadi kita misalkan 3x pangkat 2 plus 6x itu sama dengan 1. Maka f aksen x itu harus sama dengan 10u pangkat 10 kurang 1. Nah, maka turunannya itu menjadi 10u pangkat 9. Maka jika kita ganti u-nya menjadi nilai yang tadi, maka turunannya itu akan menjadi 10 dikali 3x kuadrat tambah 6x tambah pangkat 9. Jadi cukup gampang. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal turunan dengan ChatGPT. Tapi sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Jadi ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generated Pre-trained Transformer. ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang dirancang untuk bisa berinteraksi dengan manusia secara alami melalui teks. AI ini dapat menjawab pertanyaan, membantu menyelesaikan soal, membuat ringkasan, menerjemahkan, hingga berdiskusi layanan manusia. Kemudian, ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan riset dan pengembangan kecerdasan buatan yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. OpenAI didirikan pada tahun 2015 oleh tokoh-tokoh teknologi terkemuka seperti Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, dan lain-lain. Tujuan utama OpenAI adalah memastikan bahwa kecerdasan buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kemudian kita akan melihat bagaimana ChatGPT dapat membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi aljabar atau mempelajari turunan fungsi aljabar. Oke, caranya yaitu kita masuk ke Google Chrome. Kemudian ke pencarian ChatGPT. Kalau misalkan kita sudah login, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Oke, langsung saja kita. Misalkan kita ingin mengetahui apa itu turunan fungsi aljabar, kita langsung ketikkan saja, kemudian kita klik enter. Maka ChatGPT secara langsung akan menjelaskan apa itu turunan fungsi aljabar. Bahkan dia juga akan memberikan definisi sederhana, kemudian ada contoh fungsi aljabar, kemudian apa yang dilakukan turunan, kemudian dia menjelaskan contoh-contohnya. Jadi dia bisa langsung menjelaskan semua tentang turunan fungsi aljabar. Misalkan kalau kita ingin mengerjakan soal-soal yang penjelasannya yang tadi ya, misalkan kita mau mencari turunan dari fx kuadrat, x sama dengan 4x kuadrat tambah 2, itu kita tinggal ketikkan saja fx, terus kita tinggal klik enter. Maka ChatGPT langsung akan menjelaskan. Jadi di sini dia memperlihatkan kepada kita aturan apa yang dipakai, kemudian langkah-langkah pengerjaannya. Jadi jawabannya itu langsung keluar. Misalkan kita coba
klik enter atau tanda panah di atas tombol pencarian itu akan langsung muncul jawabannya. Jadi di sini dia memperlihatkan kepada kita aturan yang dipakai, kemudian setelah itu dia memperlihatkan bagaimana langkah-langkah pekerjaannya, kemudian dijelaskan sampai selesai, dan akhir-akhirnya adalah 24x sesuai ya. Jadi misalkan kita ganti dia juga langsung memperlihatkan kepada kita aturan yang mana yang dipakai, kemudian langkah-langkahnya, dan jadi sangat menarik. Ini tips PT akan membantu kita jadi misalkan kita ingin penjelasan lebih lanjut, kita bisa memasukkan apa saja yang kita butuhkan saja pertanyaannya maka dia akan misalkan dia bisa menjelaskannya secara lebih lanjut. Jadi dia jelaskan, bahkan coba perhatikan di bawahnya, jika kamu ingin pembuktiannya secara grafik kemudian kurva atau ingin dibuatkan dalam format presentasi PPT Canva aku share. Jadi dia bisa buatkan, misalkan kita mau bikin ini menjadi sebuah presentasi, jadi dia bisa langsung membuat format presentasinya dalam bentuk PPT Canva maupun misalkan kita ingin melihat grafiknya. Dia bisa memberikan garisnya bagaimana terus di sini ada penjelasannya garis seperti itu kan CFX X pada 2 dibagi dengan 2x plus 1, kemudian dia garis merah plus putus grafik CFX. Dia bisa kemudian garis vertikal abu-abu di X sama dengan min 0,5 menunjukkan titik asimtot vertikal karena di titik itu penyebut 2x.